Oke, teman-teman mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi melalui virtual seperti ini ya. Hari ini Bu Sekar akan menyampaikan mengenai pendekatan strategi, metode, dan model pembelajaran. Ini adalah perkuliahan pakem untuk pertemuan yang ketiga. Berbeda dengan sebelumnya, kita melakukan perkuliahan secara tatap langsung secara maya ya, conference seperti itu. Tapi untuk perkuliahan hari ini mohon mahasiswa untuk bisa menyimak video yang saya buat ini terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Begitu. Sudah siap ya rekan-rekan mahasiswa? Oke. Di dalam sistem pembelajaran itu sebenarnya terdapat beberapa komponen ya. Komponen dalam sistem pembelajaran yaitu terkait dengan dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan sampai ke pengembangannya nantinya ya. Komponen-komponen apa saja yang ada di dalam sistem pembelajaran itu? Yang pertama itu ada kurikulum ya. Kemudian kurikulum ini nanti akan bisa diturunkan menjadi rencana pelaksanaan pembelajaran atau rencana pembelajaran ya. Kemudian nanti itu pada tahap perencanaannya ada kurikulum dan rencana pembelajaran. Kemudian di dalam pelaksanaannya itu nanti ada beberapa komponen yang terlibat juga ya. Kalau di perguruan tinggi misalnya ada mahasiswanya, kemudian ada dosen, dan kemudian ada sumber belajar ya. Semuanya ini terkait masuk dalam sebuah proses pembelajaran, dan dalam proses ini juga nantinya akan melibatkan metode dan model pembelajaran. Yang baik adalah pembelajaran student centered learning, yang lebih mendominasi adalah siswa dalam pembelajaran. Nah, setelah pelaksanaan proses pembelajaran ini, maka pembelajaran ini bisa dapat dikembangkan atau pengembangan pembelajaran ya. Dari semuanya ini, dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan, nantinya ada yang namanya evaluasi program pembelajaran ya. Jadi yang namanya sistem pembelajaran itu perlu dievaluasi. Bagaimana sih proses pembelajaran yang berlangsung? Bagaimana sih kurikulum yang sudah diterapkan? Apakah sudah sesuai dengan harapan atau belum? Proses pembelajarannya, apakah tujuan pembelajaran sudah dapat tercapai atau belum? Nah, itu perlu untuk dilakukan sebuah evaluasi. Nah, ini kalau kita melihat dari variabel-variabel pembelajaran ya, itu ada guru, ada siswa, ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai tadi, kemudian ada materi apa nantinya akan diajarkan oleh guru kepada siswa, kemudian ada media pembelajaran yang digunakan untuk membantu guru, kemudian ada manajemen pembelajaran ya. Guru nanti akan memanajemen pembelajaran yang nantinya semuanya akan masuk ke dalam proses pembelajaran yang ada di dalam kelas ya. Ini variabel pembelajaran ya, begitu. Selanjutnya adalah kita fokuskan membedakan apa sih perbedaan dari pendekatan, kemudian strategi, metode, model pembelajaran. Sebenarnya itu apa sih? Kita sering mendengar seperti itu, tapi kita mungkin belum bisa membedakan beberapa istilah tersebut. Nah, kalau pendekatan itu diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang. Jadi kita melihat sesuatu itu atau melihat proses pembelajaran itu dari sudut pandang mana ya. Jadi sudut pandang seseorang terhadap proses pembelajaran yang sifatnya masih secara umum. Ini umum banget pendekatan itu. Nah, kalau pendekatan itu dibedakan menjadi dua, yaitu student centered learning dan teacher centered learning ya. Student centered ini adalah pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Jadi aktivitas di dalam kelas itu lebih didominasi oleh siswa ya, karena student centered learning ini sudah pernah saya sampaikan di pertemuan yang kemarin, pertemuan sebelumnya, bahwa student centered learning ini adalah pembelajaran yang diharapkan ada pada pakem ya, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Begitu. Kalau teacher centered learning itu adalah pembelajaran yang lebih berpusat kepada guru. Jadi guru yang lebih mendominasi kegiatan pembelajaran.
Contohnya seperti ini ya. Kalau di gambar yang pertama ini yang saya sampaikan ini adalah siswa hanya mendengarkan dan mencatat bahan pembelajaran yang dijelaskan oleh guru, begitu. Dibandingkan dengan ini salah satu contoh pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi aktivitas siswa itu banyak di dalam kelas. Jadi guru hanya mendampingi dan sebagai fasilitator saja ya. Itu yang teacher center, dan yang student center ini sudah terlihat sekali ada produk atau proyek yang dihasilkan oleh siswa. Kemudian kalau strategi itu apa sih? Strategi pembelajaran ini bisa diartikan sebagai bagaimana proses seorang guru dalam mengajar peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi apa nanti yang akan dilakukan oleh seorang guru untuk menyampaikan misalnya informasi-informasi yang kaitan dengan materi dan konsep-konsep itu tujuannya untuk mencapai tujuan pembelajaran ya. Strategi itu adalah cara nanti yang dilakukan oleh seorang guru dalam mengajar. Ini contoh strategi ini adalah bisa strategi pembelajaran klasikal dan pembelajaran kelas dalam kelas, kemudian ataukah pembelajaran kelompok dalam kelompok-kelompok kecil, atau pembelajaran individu jadi satu persatu gitu ya. Ini contohnya, ini adalah pembelajaran kelas yang ada di gambar tersebut. Jadi dalam satu kelas itu guru langsung mengajak semuanya, itu adalah pembelajaran dan strategi klasikal. Kalau ini adalah pembelajaran dan strategi pembelajaran berkelompok ya, jadi siswa membentuk kelompok kecil-kecil. Kemudian kalau pembelajaran individual itu ya guru memberikan penjelasan atau mendampingi secara mandiri pada siswa. Sedangkan kalau metode pembelajaran itu adalah sebuah cara yang digunakan oleh guru untuk melaksanakan rencana, yaitu mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun dalam bentuk nyata dan praktis ya. Jadi ini lebih rinci lagi dari cara. Jadi cara yang lebih rinci, kemudian yang digunakan untuk guru untuk menyusun rencana ya. Jadi cara guru untuk menyusun rencananya bagaimana untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun dalam bentuk yang nyata dan praktis, sudah benar-benar jelas ini ya. Contoh untuk metode pembelajaran ini nanti bisa metode ceramah. Biasanya metode ceramah kan untuk tadi untuk strategi pembelajaran yang klasikal misalnya. Terus metode diskusi untuk strategi pembelajaran yang misalnya kelompok juga bisa. Eksperimen, demonstrasi, tanya jawab, permainan, ini adalah contoh-contoh dari metode pembelajaran. Ini adalah contoh metode pembelajaran eksperimen. Siswa melakukan kegiatan praktikum ya, eksperimen itu. Kemudian ini adalah contoh dari metode diskusi yang diterapkan oleh guru. Kalau dilihat dari anaknya ini berarti dia ini sedang melakukan proses pembelajaran dengan strategi berkelompok ya. Kemudian ini adalah metode pembelajaran permainan, ini juga berkelompok juga, metodenya adalah metode permainan. Kemudian ini adalah demonstrasi, dia bisa mendemonstrasikan sesuatu di depan kelas ya. Ini adalah contoh-contoh metode pembelajaran. Kemudian ada lagi, sebelum kita ke model pembelajaran, ada yang namanya teknik pembelajaran ya. Teknik pembelajaran ini apa sih? Suatu cara yang lebih spesifik ya, lebih spesifik lagi dari metode pembelajaran yang dilakukan oleh seseorang dalam menerapkan suatu metode pembelajaran. Jadi kan tadi sudah ada metode pembelajaran. Ini masih ada cara yang spesifik lagi yang untuk menerapkan metode pembelajaran. Contohnya apa sih? Contohnya ini bisa menggunakan misalnya metode bertanya, dapat menggunakan teknik pertanyaan penggiring, kata kunci jawaban, dan yang lain-lain. Jadi misalnya seperti itu. Jadi misalnya ketika Anda menggunakan metode diskusi ya, misalnya dan diskusi bertanya misalnya, atau metode diskusi itu dapat menggunakan teknik pertanyaan penggiring, misalnya open ended atau close ended seperti itu ya. Ini bisa masuk ke dikatakan sebagai teknik, juga bisa dengan menggunakan kata kunci misalnya blue clues kayak gitu ya gitu.
Selanjutnya untuk taktik pembelajaran ya, ada lagi selain teknik, ada juga taktik pembelajaran. Nah, taktik pembelajaran ini sebagai usaha yang dilakukan oleh guru agar proses pembelajaran berlangsung lebih menarik dan hasil belajarnya tercapai. Jadi kalau taktik itu lebih ke apa ya, cara yang dilakukan oleh guru supaya pembelajaran itu lebih menarik ya. Contohnya bisa menggunakan humor, bisa pemberian reward, bisa misalnya menggunakan ice breaking dan lain-lain. Itu bisa salah satu contoh dari taktik pembelajaran ya. Ini contohnya, ini adalah taktik ice breaking. Jadi ketika siswa sudah mulai bosan, mungkin guru bisa menginovasi, ayo siswa berdiri semuanya, kita melakukan ice breaking sebentar. Ini untuk melepaskan otot-otot saat kita lama duduk capek ya. Kemudian bisa memberikan reward tidak harus berupa sesuatu yang misalkan kalau di siswa SD itu suka diberikan hadiah atau apa, mungkin hanya tanda bintang pun anak-anak SD itu sudah suka ya, begitu. Kemudian model pembelajaran. Nah, ini kan tadi ada metode, ada teknik, ada taktik. Sedangkan model pembelajaran sendiri itu adalah menggambarkan penyelenggaraan proses belajar mengajar dari awal sampai akhir. Jadi ini mengcover semuanya ya, dari awal sampai akhir loh ya, ini model pembelajaran ya. Jadi di dalam model pembelajaran itu sudah mencerminkan apa sih pendekatannya, apa sih strateginya, apa sih metodenya, kemudian apa sih tekniknya, apa sih taktiknya. Itu semuanya masuk dalam sebuah model pembelajaran ya. Dan biasanya model pembelajaran itu sudah memiliki langkah atau sintak namanya ya, langkah model pembelajaran. Jadi kalau misalkan digambarkan dalam sebuah diagram misalnya ya, ini adalah keterkaitan dari model, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik. Jadi yang paling luas dan paling melingkupi semuanya ya, mencakup semuanya, yang paling mencakup semuanya itu adalah model pembelajaran. Jadi kalau kita sudah berbicara tentang model pembelajaran, pasti di dalamnya model pembelajaran ini misalnya pasti akan menggunakan pendekatan apa sih, pendekatannya student center learning atau teacher center learning. Terus strategi apa sih yang digunakan? Oh, mungkin dengan secara klasikal atau individual seperti itu. Kemudian metodenya apa sih, mungkin dengan metode eksperimen. Kemudian di metode eksperimen ada tekniknya apa ya kira-kira, kemudian taktiknya apa itu. Jadi kalau model itu lebih luas dan itu menggambarkan proses pembelajaran dari awal sampai akhir ya. Ini salah satu contoh gambar hubungan dari model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik dan taktik. Ini juga sama sih, model pembelajaran ini ada di paling luar, kemudian di dalamnya mencakup ada pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Jadi semuanya ini terangkum dalam model pembelajaran. Kalau kita sudah bicara tentang model, berarti otomatis dalamnya ada pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Begitu. Jadi jelas ya untuk perbedaan dari pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik sampai ke model pembelajaran. Begitu. Saya harapkan materi yang saya sampaikan ini bisa dipahami oleh rekan-rekan mahasiswa, dan kemudian selanjutnya nanti rekan-rekan mahasiswa bisa menggunakan apa yang sudah saya sampaikan ini sebagai dasar Anda mencari jurnal atau menelaah jurnal ya, analisis jurnal nasional terkait dengan pendekatan, strategi, metode, dan model pembelajaran. Begitu. Silahkan nanti rekan-rekan mahasiswa bisa cek akun Sunannya masing-masing. Di situ sudah ada instruksi dari saya, penugasannya apa yang kaitannya dengan pendekatan, strategi, metode, dan model pembelajaran. Begitu. Mungkin untuk penyampaian materi ini cukup singkat ya, karena saya hanya menyampaikan saja. Nanti apabila ada yang ditanyakan, nanti akan saya buka forum yang ada di Sunan, ataupun nanti kita bisa komunikasi melalui WA group. Begitu. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan untuk perkuliahan pakem pertemuan 3 ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.